Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sira yang rilis di tahun 2025. Disutradarai Suresh Raja Kumari dan dibintangi Vikram Prabhu, Sirai adalah film India yang berkisah tentang personil polisi yang bertugas membawa pelaku pembunuhan. Namun dalam prosesnya ada fakta lain di balik pembunuhan tersebut. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tahun 2003, personel polisi bernama Kartik sedang mengawal seorang tahanan bersama dua anggota polisi lainnya. Saat itu mereka menaiki sebuah bus dan hendak membawa tahanan tersebut ke pengadilan. Berhenti di depan lampu merah secara mendadak, kawanan gangster melemparkan bungkusan cabai dan menyebabkan situasi menjadi kacau. Dan ternyata para gangster tersebut adalah rekan si tahanan yang datang untuk melepaskannya. Kartik berusaha melindungi diri dan memborgol tangan si tahanan agar tidak melarikan diri. Namun para gangster segera naik ke dalam bus dan melakukan penyerangan secara brutal. Mengeluarkan pisau, senjata tajam, dan berbagai alat berbahaya lainnya, mereka berhasil menaklukkan para petugas. Dan selanjutnya para gangster segera memotong borgol si tahanan dan melarikan diri menggunakan bajai. Di saat semuanya hampir mustahil dihentikan, Kartik mengisi peluru senapan laras panjang dengan secepat kilat. Dan setelah melepaskan tembakan, dor, kepala si tahanan terkena timah panas dan membuatnya tewas seketika. Pasca insiden penembakan, kesalahan justru diarahkan kepada Kartik. Para penyidik yang melakukan interogasi mempertanyakan mengapa Kartik bisa melepaskan tembakan di kawasan publik. Kartik menjelaskan jika ia tidak bertindak demikian, tahanan tersebut pasti akan melarikan diri. Dan di samping itu, Kartik juga menjelaskan jika tahanan tersebut memiliki 3 kasus eksploitasi dan 2 kasus pembunuhan yang jika dibiarkan bebas, ia berpotensi melukai lebih banyak orang yang tidak bersalah. Penjelasan Kartik akhirnya diterima. Akan tetapi sejak kejadian tersebut, hidup Kartik berubah sepenuhnya. Ia menjadi terbiasa dengan berbagai insiden berbahaya dan tekanan dalam pekerjaan. Suatu hari Kartik kembali mendapatkan tugas mengawal seorang tahanan bernama Abdul. Abdul adalah tahanan yang masih sangat muda. Namun ia didakwa dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 1997. Dua petugas polisi yaitu Murali dan Pandu memeriksa Abdul dan menanyakan apakah Abdul memiliki uang atau tidak. Dan Abdul menjawab dengan jujur jika dirinya tidak memiliki uang sama sekali dan ia sudah terbiasa tidak makan saat dibawa ke pengadilan. Sesampainya di terminal, Kartik mengatakan sebaiknya mereka makan terlebih dahulu karena perjalanan yang ditempuh cukup panjang. Namun Murali dan Pandu menjawab jika mereka hanya akan minum alkohol di warung lain. Kartik mempertanyakan bagaimana mungkin mereka bisa minum saat sedang bertugas. Namun karena sudah mengetahui sifat Kartik, keduanya hanya menjawab santai dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Kartik akhirnya membawa Abdul ke sebuah rumah makan dan memesan biryani. Namun berbeda dengan Kartik, Abdul ternyata tidak ingin makan dan hanya meminta segelas air putih. Usut punya usut, ternyata yang ada di benak Abdul saat ini adalah melarikan diri. Tetapi saat sudah memiliki kesempatan, ia kembali duduk begitu melihat Murali dan juga Pandu yang sudah tiba di sana. Beberapa waktu berlalu dan perjalanan malam akhirnya dimulai. Pandu dan Murali langsung tertidur karena kondisi mereka yang sudah sangat mabuk. Suasana malam yang terasa sangat sunyi membuat Abdul terlihat cukup gelisah. Dan melihatnya terjaga, Kartik mengatakan, sebaiknya kamu beristirahat karena perjalanan kita cukup panjang. Abdul menjawab dengan nada sopan jika ia tidak bisa tidur. Dan Kartik lalu bertanya lagi, apa yang sedang kamu pikirkan?
Abdul pun sambil tersenyum mengatakan, "Pak, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini, dan aku juga telah menjadi tahanan selama 5 tahun tanpa kejelasan hukum." Mendengar hal tersebut, Kartik sedikit terkejut, dan melalui pikiran masa lalu Abdul, Sin kemudian beralih ke 5 tahun sebelumnya di mana Abdul belum menjadi seorang tersangka. Di sebuah desa yang sangat indah, Abdul tinggal bersama ibunya dan menjalankan sebuah toko kelontong kecil-kecilan. Ayahnya bernama Tuan Yasin sudah meninggal dunia sejak Abdul masih kecil. Tuan Yasin dahulunya adalah seorang pedagang keliling yang masuk dari desa ke desa untuk menjual sari. Dan uang hasil dagangan ia tabung membeli tanah dan membangun rumah sederhana. Menetap di desa tersebut, Tuan Yasir akhirnya menikah dengan seorang wanita penduduk lokal, yaitu ibundanya Abdul. Dan sekarang Abdul memiliki tanggung jawab penuh mencari nafkah menggantikan sang ayah. Abdul kecil berteman dengan seorang gadis bernama Kala. Dan setelah dewasa, persahabatan tersebut berubah menjadi kisah cinta. Namun keduanya sepakat untuk tidak membicarakan hal itu kepada keluarga masing-masing. Selain berjualan, Abdul juga menjalani pekerjaan lain di malam hari. Ia membawa televisi dan memutar film keliling sesuai permintaan warga desa. Suatu malam, Paman Kala yang selesai minum alkohol bersama teman-temannya memanggil Abdul untuk membawakan kaset video ke rumah mereka. Namun sesampainya di sana, seorang pria bernama Fandi malah mengatakan jika mereka ingin diputarkan film-film panas. Abdul menjawab jika ia tidak memiliki film semacam itu. Dan mendengar jawaban tersebut, Fandi menjadi sangat marah. Fandi mencengkram tubuh Abdul dan membantingnya ke dinding. Dan orang-orang yang ada di sana langsung melerai dan mengatakan jika Abdul adalah pemuda dari desa mereka. Fandi sepertinya tidak peduli dan justru menghina Abdul di depan semua orang. Ia berkata jika ayah Abdul hanyalah pendatang yang menumpang hidup di desa mereka. Karena tidak mau terjadi keributan yang cukup panjang, Abdul segera diperintahkan untuk pergi dari sana. Namun setelahnya kejadian tersebut juga diketahui oleh Kala. Kala mengatakan kepada Abdul, "Kenapa tidak kamu lawan pria itu?" Dan usut punya usut, Fandi adalah abang ipar Kala yang memang sudah sering kali melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri. Di saat keduanya membicarakan masalah tersebut, Fandi tiba-tiba bertengkar keras dengan kakak Kala, yaitu Rani, lantaran selama 5 tahun menikah mereka belum memiliki anak. Rani sangat yakin jika kebiasaan Fandi mengkonsumsi alkohol membuatnya mengalami impoten. Akan tetapi karena tidak terima dengan perkataan itu, Fandi langsung menghajar Rani dengan sangat brutal. Kala yang kebetulan mendengarkan keributan itu segera berlari untuk melerai. Namun Fandi yang sudah kalap justru menyerang Kala secara bersamaan. Abdul yang juga melihat kejadian itu seketika marah dan langsung masuk ke dalam rumah. Ia pun maju dan akhirnya perkelahian tidak dapat dihindarkan. Saat Abdul berusaha melawan, Fandi malah memukul kepala Abdul dengan sangat keras hingga darah mengalir deras dari kepalanya. Dan melihat kejadian itu, seluruh penduduk desa segera berkumpul untuk menghentikan. Ketika ibundanya Abdul mengetahui bahwa putranya terluka, ia langsung bergegas ke kediaman Fandi. Dan setibanya di sana, ia pun memarahi Fandi dan bertanya mengapa Fandi tega memukul bahkan hampir membunuh Abdul. Namun bukannya meminta maaf, Fandi malah menghina beliau. Ia menunjukkan sikap yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dan tidak terima ibunya diperlakukan seperti itu, Abdul langsung berdiri memukuli Fandi dengan sangat brutal. Orang-orang yang ada di sana berusaha menghentikan kemarahan Abdul. Dan tidak mau suasana semakin kacau, ibundanya Abdul langsung menyeret Abdul dan segera membawanya pulang. Tengah malam setelah keributan itu selesai, Kala akhirnya tiba di kediaman Abdul. Ia menangis lantaran setelah kejadian tersebut hubungan mereka pasti tidak akan disetujui oleh keluarga besar.
Untuk itu Kala pun meminta Abdul membawanya pergi dari desa. Menetap di sini tidak akan bisa menciptakan mimpi mereka menjadi suami istri di masa depan. Abdul menjelaskan bahwa hal yang dipikirkan Kala tidak mungkin dilakukannya. Ia mengatakan jika ia sangat mencintai ibunya. Dan ia juga tahu betul jika penduduk desa memandang sebelah mata dengan status keluarga mereka yang merupakan seorang pendatang. Sambil menangis, Abdul memohon kepada Kala agar segera pergi. Namun Kala menatap Abdul dan berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Apapun yang terjadi kepadaku, aku akan selalu menantimu." Kembali ke waktu sekarang ketika bus berhenti di warung makan, Abdul mengatakan jika ia ingin pergi ke toilet dan tidak mau ada kesalahan. Kartik memerintahkan Murali dan juga Pandu untuk mengawalnya. Di kamar mandi, Abdul teringat dengan perkataan seorang nabi yang pernah mengatakan kepadanya, "Abdul, jika kamu ingin merubah hidupmu, kamu harus bisa melarikan diri dari penjara ini." Setelah selesai, Abdul kembali dibawa ke dalam bus. Namun sebelum masuk ke dalam sana, Pandu mengatakan jika ia ingin buang air kecil. Namun ketika berada di luar, Pandu malah terlibat pertengkaran dengan beberapa pemuda. Dan Murali yang melihat kejadian tersebut langsung datang, tetapi ia lupa jika Abdul belum dirantai. Kartik yang juga melihatnya datang membantu Pandu dan juga Murali. Akan tetapi siapa sangka ketika perkelahian tersebut selesai, bus yang membawa mereka sudah pergi dengan posisi Abdul berada di dalamnya. Tidak membuang banyak waktu, ketiganya segera menaiki bus lain untuk mengejar bus tersebut. Namun setelah berhasil dicegat, Abdul ternyata sudah tidak berada di sana. Tas dan senjata laras panjang yang sebelumnya dibawa oleh mereka juga telah menghilang. Dan saat itulah Kartik menyadari jika Abdul telah melarikan diri dengan membawa kedua benda tersebut. Kartik menelpon atasannya dan melaporkan insiden yang terjadi barusan. Dan atasannya mengatakan, "Kartik, segera lapor ke stasiun polisi terdekat. Minta bantuan kepada mereka. Kalian harus segera menemukan pelaku. Karena jika departemen mengetahui kejadian ini, kalian bisa kehilangan pekerjaan." Setelah itu ketiganya pun pergi ke kantor polisi terdekat. Dan saat Kartik ingin menjelaskan semuanya kepada inspektur, Pandu malah menyaksikan jika Abdul berada di dalam kantor polisi itu. Dan karena sangat kesal, ia pun langsung memukuli Abdul dengan sangat brutal. Inspektur polisi mengatakan, "Apa yang kau lakukan kepada anak itu? Kalian yang salah menjaganya. Dia menyerahkan diri ke sini atas keinginan sendiri. Dan kamu hentikan pukulan itu." Ternyata Abdul sama sekali tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia justru datang ke kantor polisi dengan membawa senjata api milik Kartik. Inspektur menegur ketiganya dan mengatakan bahwa ini adalah wilayahnya dan semua petugas yang ada di sini harus mengikuti peraturannya. Kartik lalu menjelaskan seluruh kejadian yang mereka alami kepada inspektur. Namun setelah mendengar penjelasan tersebut, inspektur menyadari jika Pandu dan Murali sedang mabuk dalam bertugas. Inspektur menegaskan bahwa ia bisa saja memenjarakan keduanya karena kesalahan yang mereka lakukan. Namun belum sempat hal itu terjadi, Murali dan Pandu langsung memohon agar inspektur tidak memberitahukannya kepada departemen. Selanjutnya ketika memeriksa senjata api, inspektur bertanya mengapa senjata ini sudah terisi peluru. Padahal jika membawa tahanan, senjata ini seharusnya kosong dan diisi peluru jika tahanan berusaha kabur. Ketika ditanya alasannya, Pandu malah menjawab jika tahanan mereka adalah seorang muslim, sehingga menurutnya perlu dilakukan pengawasan yang lebih ekstra. Mendengar jawaban tersebut, inspektur menjadi sangat marah. Ia berkata bahwa dirinya juga seorang muslim dan memperkenalkan diri sebagai kader Batsa. Inspektur Batsa akhirnya menantang Pandu dan berkata, "Apakah kamu juga akan menembakku karena aku seorang muslim?" Dan mendengar pernyataan tersebut, Pandu langsung merasa sangat ketakutan. Ia sadar jika yang dilakukannya adalah kesalahan besar.
Saat mengantarkan mereka ke jalan utama, Inspektur Batsa bertanya kepada Pandu, "Apakah kamu kenal seorang pejuang bernama Abdul Rafar?" Dan Pandu menjawab, "Tidak, Pak." Abdul Rafar adalah seorang pejuang muslim untuk pembebasan Tamil Nadu. Ia adalah tokoh perjuangan yang syahid pertama kali mempertahankan kemerdekaan India. Kita semua adalah warga negara yang sama, dan seharusnya sebagai garda terdepan kita tidak boleh mendiskriminasi seseorang hanya karena berbeda kasta dan juga agama. Singkatnya, setelah sampai di jalan utama, Kartik mendapatkan tumpangan untuk sampai di pengadilan. Dan kepada Inspektur Batsa mereka meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan. Di tengah perjalanan, Abdul dengan nada halus dan juga sopan berkata kepada Kartik, "Pak, besok saat dibawa ke pengadilan apakah borgol di tanganku ini bisa dilepas sebentar?" Kartik lalu menjawab, "Kenapa? Pak, aku sudah 5 tahun menjalani sidang. Dan sebelum masuk ke dalam kantor pengadilan, calon istriku pasti datang untuk melihatku. Ia sangat sedih ketika melihat diriku di borgol. Dan di persidangan besok aku ingin membuatnya tersenyum." Kartik lalu kembali bertanya, "Kalau kamu benar-benar mencintainya, mengapa kamu melakukan pembunuhan?" Dan Abdul terdiam dan berkata bahwa ia tidak sanggup mengingat kejadian tersebut. Namun dari pengakuannya terungkaplah alasan dibalik penahanan dirinya selama ini. Kembali flashback ke 5 tahun yang lalu, keluarga Kala ternyata sudah mengetahui kisah percintaan di antara Kala dan juga Abdul. Ibu Kala mengatakan, "Nak, kamu kan tahu status keluarga kita di masyarakat. Jika kamu menikah dengan Abdul, sama saja kamu menghancurkan kehormatan keluarga kita. Segera tinggalkan Abdul. Ibu tidak mau nama baik keluarga kita tercemar karena hubunganmu dengan pria itu." Selain mereka, ternyata ibunda Abdul juga telah menyadari jika putranya menjalin hubungan dengan Kala. Dan dengan nada tenang beliau berkata, "Nak, ibu berharap kamu tidak bersama wanita itu. Telah masyarakat desa, mereka sudah memandang kita dengan sinis. Carilah wanita lain untuk kebaikan keluarga kita." Belum sempat menjelaskan apa-apa, tiba-tiba saja ayah Kala datang dari belakang dan langsung menunjang Abdul. Beliau sangat marah lantaran Abdul sudah berusaha mengajak putrinya melakukan kawin lari. Ibunda Abdul yang tidak terima dengan perlakuan tersebut langsung marah dan menyerang ayah Kala. Namun karena kalah kekuatan, ia pun akhirnya tumbang setelah ayah Kala menendang dadanya dengan sangat keras. Melihat ibunya yang langsung kritis, Abdul berusaha membawa beliau agar segera dilarikan ke rumah sakit. Namun karena ayah Kala berusaha menghentikan, Abdul langsung mendorong hingga beliau jatuh terhempas batu. Keesokan hari di rumah sakit, Abdul yang sedang menjaga sang ibu melihat keluarga Kala menangis di depan kamar mayat. Dan ternyata dorongan yang dilakukan Abdul tadi malam membuat ayah Kala langsung tewas seketika. Abdul merasa bersalah dan akhirnya menyerahkan diri sebelum polisi mengusut kasus tersebut. Dan selanjutnya ia pun langsung ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa minggu setelahnya, Kala akhirnya datang untuk melihat keadaan Abdul. Dan selain mengatakan kalau ia akan menunggu Abdul bebas, Kala memberitahu kabar sedih bahwa ibundanya Abdul telah meninggal dunia. Abdul mengatakan kepada Kartik setelah sang ibu meninggal dunia, satu-satunya yang dimilikinya saat ini adalah Kala. Sehingga sebisa mungkin ia ingin membuat Kala selalu tetap bahagia. Kartik kemudian bertanya, "Apakah tidak ada pengacara yang membela kasusmu?" "Pak, setelah serangan api Kumol di 3 tahun silam, para pengacara sangat anti dengan kami warga muslim. Beberapa orang yang dikirim dari lembaga hukum, tidak ada satupun yang mau mendampingiku di pengadilan." Intinya dalam kasus ini Abdul menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan. Padahal kenyataannya ia berkorban demi menyelamatkan sang ibu yang dianiaya oleh ayahnya Kala. Setelah mendengar seluruh kisah Abdul, Kartik kini menjadi sangat bersimpati. Dan akhirnya di keesokan hari saat dibawa ke pengadilan, Kartik memutuskan untuk tidak memborgol tangan Abdul.
Pukul 8 pagi, Kala akhirnya tiba di depan gedung pengadilan dan melihatnya datang terlambat. Kartik segera menghampiri. Kala kemudian menjelaskan bahwa ada sesuatu yang membuatnya terlambat sampai di pengadilan. Dengan senyuman kecil, Kartik mempersilahkan Kala untuk segera menemui Abdul. Namun sayang, dalam pertemuan tersebut Kala malah mengatakan jika pamannya sedang mencarikan jodoh untuknya dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Sambil menangis, Kala bertanya kepada Abdul kapan kamu dibebaskan. Dan Abdul tidak mampu memberikan jawaban lantaran ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kartik memanggil Abdul dan memberitahu bahwa persidangan mereka akan berlangsung di ruangan pribadinya hakim. Dan segala keputusan terkait nasib Abdul akan bergantung pada penilaian hakim sendiri. Kartik menasihati Abdul agar mau berbicara terus terang dan memberitahu kepada hakim alasan mengapa ia dijadikan tersangka. Dan agar hakim bisa mencernanya dengan baik, Abdul harus menyampaikannya secara sopan. Dalam kondisi normal, seorang tahanan tanpa pengacara sebenarnya tidak diperbolehkan berbicara langsung kepada hakim. Namun karena kondisi Abdul saat ini, Kartik mengajukan permohonan khusus dan Abdul akhirnya diizinkan masuk bersama Kala. Begitu masuk ke ruangan hakim, keduanya langsung merendah di kaki hakim sambil menangis. Dan melihat tindakan mereka, hakim segera memanggil Kartik dan meminta penjelasan mengenai situasi yang terjadi kepada Abdul. Hakim kemudian membuka dan membaca seluruh isi berkas tersebut dengan sangat teliti. Dan setelahnya ia pun mengatakan jika hukuman untuk kasus pembunuhan tidak disengaja bergantung pada keadaan dan bukti yang ada. Dalam kasus ini, Abdul sebenarnya bisa saja dinyatakan tidak bersalah lantaran insiden yang dilakukannya adalah unsur ketidaksengajaan karena membela sang ibu. Ditambah lagi saat ini Abdul telah menjalani masa tahanan selama 5 tahun dan seharusnya sekarang ia sudah dibebaskan. Hakim mengakui jika telah terjadi kesalahan besar dalam sistem hukum saat ini. Dan ia meminta Abdul untuk tidak khawatir karena di persidangan selanjutnya Abdul bisa dibebaskan. Mendengar keputusan tersebut, Abdul dan Kala merasa sangat bahagia. Keduanya menangis haru mengucapkan terima kasih kepada hakim dan juga kepada Kartik yang mengusulkan untuk mereka berbicara terus terang. Sekembalinya ke rumah, Kala menceritakan kabar bahagia tersebut kepada sang kakak. Dan tanpa sepengetahuan anggota keluarga, Kala mulai mengawasi barang-barangnya setelah sang kakak memberikan sejumlah uang. Sang kakak mengatakan, Kala, setelah Abdul terbebas nanti kalian berdua harus segera meninggalkan desa ini. Bawalah uang yang kuberikan dan binalah rumah tangga kalian dengan baik. Rencana yang kelihatannya sudah sangat matang ternyata diketahui oleh Fandi. Dan sebelum hal itu terjadi, Fandi langsung menghentikan Kala dan memukulinya dengan sangat brutal. Tidak jelas apa yang terjadi saat itu, namun di pengadilan hal tidak diinginkan juga terjadi kepada Abdul. Di persidangan selanjutnya, Kartik ternyata tidak bisa mendampingi Abdul dan tugas tersebut digantikan oleh personil lain yang merupakan rekan Kartik bernama Ganesh. Ganesh sebenarnya sudah diberitahu tentang pembebasan Abdul. Namun sesampainya di pengadilan, Ganesh melihat jika hakim yang sebelumnya menangani kasus Abdul ternyata sudah digantikan oleh hakim lain. Abdul yang sudah berada di pintu masuk tidak melihat kehadiran Kala seperti biasanya. Dan dari sini Abdul mulai merasa khawatir jika ada sesuatu yang buruk yang telah terjadi kepada Kala. Setelah memasuki ruang sidang, Abdul sangat syok melihat hakim yang duduk di hadapannya ternyata sudah berbeda. Dan usut punya usut, ternyata hakim yang sebelumnya telah dipindah tugaskan ke luar kota. Seluruh proses pembebasan yang seharusnya selesai hari ini malah dibatalkan oleh hakim baru. Ia justru memerintahkan Abdul agar kembali dibawa ke dalam tahanan. Dan mendengar keputusan tersebut, Abdul merasa sangat terpukul.
Dengan penuh emosi, Abdul mengatakan bahwa pada persidangan minggu lalu hakim sebelumnya telah berjanji akan membebaskannya. Namun saat ini permohonannya sama sekali tidak didengarkan. Hakim baru mengatakan bahwa semua itu akan dibahas di persidangan berikutnya. Dan selanjutnya hakim memerintahkan petugas segera membawa Abdul keluar dari ruang sidang. Saat para petugas hendak menggiring Abdul, Kartik seketika datang ke ruang sidang untuk melihat keadaan Abdul. Dan melihatnya di sana, Abdul berteriak memohon agar Kartik mau berbicara kepada hakim apa yang sebenarnya terjadi di persidangan sebelumnya. Kartik pun maju dan menjelaskan seluruh keputusan hakim sebelumnya. Namun bukannya menerima dengan baik, hakim sekarang justru marah kepada mereka berdua. Hakim mengatakan jika Kartik hanyalah seorang polisi biasa dan tidak berhak mengajarinya soal hukum. Bahkan karena sifat keras Kartik, hakim menuduhnya telah menerima suap dari tersangka. Hakim akhirnya menegaskan jika Abdul tetap harus dikembalikan ke dalam penjara. Dan selanjutnya penyelidikan akan dilakukan kepada Kartik. Putus asa dan kehilangan harapan, Abdul memutuskan melarikan diri saat akan dibawa kembali ke penjara. Namun setelah berhasil tertangkap, datang sebuah bus yang ternyata di sana ada Kala yang baru saja kembali dari pengadilan. Kala ternyata berhasil selamat dari penganiayaan yang dilakukan Fandi. Ia terlambat hadir di pengadilan, namun ia sudah mengetahui tentang keputusan Dewan Hakim yang tidak membebaskan Abdul. Saat hendak berlari ke arah Abdul, tiba-tiba saja sebuah bus melaju dengan sangat kencang dari arah belakang. Dan seketika itu juga terjadi kecelakaan dan Kala terlindas oleh truk tersebut. Abdul menyaksikan semuanya berteriak histeris seakan tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dan Kartik yang juga berada di sana tidak mampu menahan tangis dengan situasi Abdul saat ini. Cerita kemudian melompat ke masa depan, tepatnya 2 tahun setelah kejadian tersebut. Diperlihatkan jika Kartik sudah menjadi seorang pendidik dan ia pun menceritakan kisah Abdul kepada murid-muridnya. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian dan bertanya apakah sepasang kekasih sejati tersebut bisa bersatu atau justru mati terpisah karena keadaan. Kembali flashback ke 2 tahun sebelumnya, Kartik datang mengunjungi Abdul di dalam penjara pasca insiden maut. Dan di sana Abdul tidak mampu membendung kesedihannya lantaran kehilangan orang yang sangat dicintai. Abdul memeluk Kartik dan berkata bahwa mimpinya telah sirna. Namun siapa sangka dari arah belakang terdengar suara seorang wanita yang ternyata adalah Kala. Faktanya Kala tidaklah meninggal dunia dalam insiden kecelakaan. Ia berhasil selamat lantaran masuk ke dalam parit saat kejadian berlangsung. Selanjutnya Kartik dan istrinya akhirnya menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkan Abdul agar bisa dibebaskan. Dan singkatnya setelah terbebas, Abdul dan Kala kini menempuh kehidupan baru dengan penuh rasa bahagia. Kepada murid-muridnya, Kartik mengatakan, "Ketahuilah, setiap petugas polisi memiliki beberapa wewenang dasar yang jika dikerjakan dengan baik manfaatnya akan luar biasa. Salah satu kewenangan yang kumiliki saat itu adalah membantu Abdul untuk berbicara dengan Dewan Hakim. Dan hal itu ternyata sedikit membantu Abdul yang kini telah menjalani hidup baru dan bahagia. Intinya menjadi seorang personel polisi janganlah ragu memberikan pertolongan. Jika ada orang yang menangis meminta bantuan apapun statusnya, tanggapilah mereka layaknya seorang teman." So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.